Oh, udah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab 6 dalam buku komunikasi korporat, itu hubungan investor. Oke, investor, investor atau investor relations. Itu hubungan investor. Hubungan investor adalah tanggung jawab dari manajemen strategis yang mengintegrasikan keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan terhadap sekuritas yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang paling efektif di antara perusahaan, komunikasi keuangan, dan konstituen lain yang pada akhirnya memberikan sekuritas perusahaan mencapai nilai yang adil. Jajaran direksi dari diri atau National Investor Relations Institute di Amerika tahun 2003. Sedangkan menurut Khatib tahun 2000 didefinisikan sebagai bidang khusus yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang saham dan komunitas finansial untuk memaksimalkan nilai pasar. Hubungan investor kadang disebut dengan hubungan finansial. Mereka bertugas menambah nilai saham perusahaan. Biaya modal dikurangi dengan cara menaikkan tingkat kepercayaan pemegang saham. Jadi, biaya modal dapat berkurang dengan cara menaikkan tingkat kepercayaan pemegang saham. Jadi pemegang saham dapat berinvestasi atau bahkan menggait investor baru. Hubungan investor perlu berupaya untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, memperoleh kepercayaan calon investor sehingga menarik investor baru dan mempertahankan investor lama dengan kepuasan terbaik. Pentingnya hubungan investor. Dalam buku karya Frazier Moore tahun 2004 dibahas bahwa pada tahun 1969 merupakan puncak dari investor perorangan, yaitu 35 juta. Namun pada 1979 terjadi penurunan mencapai 25 juta. Penurunan ini menurut Moore terjadi karena kegagalan komunikasi. Para investor menganggap sebagian besar perusahaan tidak acuh, sehingga terjadi kecurigaan dan pemusuhan terbuka. Moore juga mengingatkan bahwa profil pemegang saham yang khas bukan merupakan stereotip eksekutif bisnis yang kaya. Sekitar 60% pemegang saham berusia 21 sampai 54 tahun. Berpendapatan biasa, memiliki pendidikan formal yang baik, ibu-ibu dan pensiunan merupakan sepertiga dari populasi. Jadi stereotip eksekutif bisnis yang kaya itu bukan bukan semata-mata investor itu hanya itu aja, tapi sekitar 60% dan cukup banyak pemegang saham itu berusia 21 sampai 54 tahun, bahkan anak-anak muda ini. Fungsi hubungan investor. Yang pertama, menjadi penghubung antara perusahaan dan investor. Yang kedua, memahami dan responsif terhadap kebutuhan investor. Yang ketiga, menarik, merawat, dan mempertahankan investor. Hubungan investor melakukan hal-hal berikut untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara melakukan perencanaan program komunikasi yang paling tepat agar mencapai tujuan perusahaan, merancang media komunikasi bagi para investor yang akan kita bahas selanjutnya, mengatur pertemuan dengan para investor, melakukan pemantauan terhadap perkembangan bursa saham, memberikan saran kepada manajemen terkait saham perusahaan, terakhir memberikan jawaban terhadap berbagai masalah di bidang keuangan. Di sini ada kerangka kerja hubungan investor, bisa dilihat strategi hubungan investor ini dilakukan oleh investor dan perantara. Nanti turun lagi ke lembaga investor, investor
saham, biaya modal, reputasi perusahaan, dan volatilitas. Volatilitas adalah indikator yang menunjukkan bahwa harga saham tersebut relatif stabil. Media komunikasi dengan pemegang saham. Ada beberapa media komunikasi yang bisa dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dengan para investornya. Yang pertama di laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan sementara. Biasanya setiap 3 bulan atau yang disebut dengan kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, dan seterusnya. Korespondensi pemegang saham berupa surat menyurat dari top manajemen kepada pemegang saham. Bisa berupa ucapan selamat bergabung pada investor baru atau ucapan penyesalan dari perusahaan karena investor menjual sahamnya dan dengan harapan dapat berkenan bergabung kembali. Yang ketiga RPS, rapat umum pemegang saham. Yang keempat pemberitaan finansial atau siaran pers di media mainstream. Kelima pertemuan dengan komunitas finansial seperti komunitas-komunitas anak muda yang melek finansial, dan saat ini banyak komunitas-komunitas finansial yang seperti itu untuk influence anak muda untuk berinvestasi. Yang terakhir ada acara khusus untuk pemegang saham, misalnya seminar finansial dan lain-lain. Menurut Fairchild, dalam belasan tahun 2008, terdapat 4 langkah penting untuk memperoleh hubungan investor yang efektif. Pertama, melakukan penilaian terhadap persepsi perusahaan. Bisa dengan mengumpulkan data dan observasi kepada analis dan masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, praktisi hubungan investor harus paham dengan keuangan perusahaan, hukum, dan isu etis. Ketiga, praktisi hubungan investor harus sejalan dengan direktur keuangan. Harus selalu memahami kebutuhan investor dari sisi finansial perusahaan, serta memastikan saham yang dijual layak. Yang terakhir, Departemen Hubungan Investor perlu menyampaikan feedback dari investor kepada manajemen perusahaan. Harus proaktif dalam berkomunikasi kepada investor. Investor berpendapat apa, kita sampaikan ke manajemen perusahaan. Hubungan investor di era digital, seperti laporan hasil survei Brunswick Investor pada tahun 2015 menunjukkan bahwa digital tidak lagi dianggap sebagai opsional, namun sumber yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 90%. Penjelasan tentang kinerja perusahaan di website menjadi referensi wajib untuk investor, dan calon investor. Perusahaan juga dapat melakukan media monitoring melalui search engine atau sosial media untuk mengetahui pemberitaan terhadap perusahaan di internet. Seperti yang kita tahu saat ini, era digital sudah bukan lagi sebagai opsi, namun sudah jadi pilihan utama untuk beraktivitas, termasuk dalam melakukan investasi di perusahaan. Di sini saya masukkan jurnal Investor Relations. Itu jurnal oleh Triadara Berlian dan kawan-kawan yang berjudul Penanganan Pengembalian Kepercayaan Investor Melalui Manajemen Krisis oleh Badan Pengusaha Batam dari Universitas Pajajaran. Jurnal ini menunjukkan bahwa fenomena perusahaan BP Batam atau Badan Pengusaha Batam yang dilanda krisis karena demonstrasi anarkis oleh Serikat Pekerja seluruh Indonesia atau Batam yang menuntut PT McDermott Indonesia agar tidak melakukan relokasi ke Johor, Malaysia. BP Batam yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan investor seluruh Batam tentunya terdampak pada kejadian ini, di mana demonstrasi berlangsung sejak tahun 2011. Namun tidak dicantumkan di jurnal ini kapan krisis ini berakhir. Dalam jurnal ini, BP Batam melakukan investor relations bersama dengan manajemen krisis untuk memulihkan kepercayaan investor agar mau berinvestasi lagi di Batam. Di hal ini, BP Batam melakukan beberapa tindakan manajemen isu, yaitu yang pertama dari aspek media, yaitu membuat sosialisasi kepada media online dan offline untuk menyampaikan
pesan yang berkaitan dengan isu demonstrasi. BP Batam bekerja sama dengan 11 media lokal dan menghabiskan dana sebesar 1,3 miliar untuk biaya publikasi. Yang kedua, dari sisi investor, yaitu meningkatkan program pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investasi. Dari kejadian ini mungkin ada beberapa sarana dan prasarana BP Batam yang terdampak juga karena rusak. Jadi harus ditingkatkan pemeliharaan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana tersebut. Dan saat situasi sudah kondusif, BP Batam akan mengajak narasumber dari investor yang sukses berinvestasi di Batam dalam kegiatan bisnis gathering. Ini juga bisa mengajak atau melakukan testimoni dari investor yang sudah sukses berinvestasi di Batam untuk dapat meyakinkan investor-investor yang lain supaya tetap berinvestasi di BP Batam. BP Batam juga mengundang para investor untuk mengunjungi Batam untuk melihat sendiri kondisi Batam saat sudah kondusif dan aman dari demonstrasi anarkis. Dari sisi pemerintah, BP Batam melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk meneruskan masukan dan aspirasi yang diberikan investor dan calon investor ke BP Batam. Dari sisi masyarakat, dalam masyarakat, BP Batam bertindak sebagai pendukung masyarakat untuk melaporkan keluhan masyarakat kepada pemerintah terkait demonstrasi di Batam. BP Batam juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Batam dari kegiatan investasi. Jadi jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi kegiatan investasi di Batam, secara tidak langsung akan berimbas juga kepada masyarakat. Oke, dari saya terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya buat, yaitu dari bab 9 sampai bab 11. Ya, Mas Ijar bisa tolong di share screen. Yang ini bab Udah gue break dulu itunya. Apa namanya? Screen record. Ya, Mas Ijar, tolong di share screen. kelihatan. Ya, terlihat. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini ada bab 9, yaitu hubungan internal atau internal relation. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dengan karyawan di dalam organisasi. Komunikasi internal mendistribusikan, menginternalisasi pada penghayatan dan implementasi dari visi misi dan kebajikan dan strategi perusahaan, sehingga dapat menjadi energi dalam mencapai kinerja yang optimal. Komunikasi internal adalah pengelolaan hubungan yang strategis dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas perusahaan. Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya komunikasi internal terjadi baik formal maupun informal dalam semua tingkatan secara terintegrasi yang menunjang kepentingan masa lalu, masa kini, masa depan perusahaan. Perkembangan teknologi, informasi maupun komunikasi dapat mengubah cara komunikasi internal tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada communication effectiveness driver superior financial performance. Nah, di sini disebutkan perusahaan yang terlibat dalam pengukuran harus memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Lebih dari 315.000 karyawan memberikan penilaian dalam survei tersebut. Nah, di sini ada example dari Great Place Work.
nya sendiri, yaitu adalah institut melakukan penelitian mengenai tempat kerja terbaik di perusahaan terkemuka lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini ada pembahasan mengapa komunikasi internal itu penting. Yang pertama adalah perusahaan dengan program. Komunikasi internal efektif merupakan aset berharga karena dapat meningkatkan nilai bisnis. Iklim komunikasi internal yang tidak kondusif menimbulkan ketidakpastian dan rumor yang selanjutnya mempengaruhi reputasi dan finansial perusahaan. Nah, di sini ada yang kedua adalah komunikasi internal efektif. Beberapa penelitian menginformasi bahwa iklim komunikasi internal dapat diciptakan dengan perencanaan strategis, dapat berdampak positif dan perusahaan. Karena mendorong perubahan ke arah tujuan perusahaan, menyadarkan adanya lingkungan yang terus berubah. Nah, di sini juga ada membangun trust atau membangun kepercayaan. Komunikasi internal juga berhubungan dengan ekuitas merek. Howard Schultz, pendiri Starbucks, menyatakan, "Jika kami ingin melampaui kepercayaan pelanggan, maka pertama kali kami membangun kepercayaan internal. Sebuah merek harus dimulai dengan budaya internal. Barista pembuat kopi di toko-toko adalah duta mereknya. Nah, karyawan bertindak sebagai duta merek, ambasador brand." Nah, di sini udah sangat jelas sekali bahwasannya pentingnya trust itu sangat mempengaruhi komunikasi, apalagi untuk membangun kepercayaan ataupun membangun komunikasi internal di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada peran pimpinan perusahaan. Yang pertama adalah peran pimpinan. Pimpinan perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas mengenai visi, misi, dan tujuan, dan nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan menggali pandangan dan pemikiran yang berkembang di internal, dan mendukung adanya dialog. Nah, di sini juga ada yang kedua, memahami karyawan lintas generasi. Nah, apa sih yang membuat lintas generasi itu adalah uh, lintas generasi tersebut memahami perbedaan yang menjadi 5 kelompok generasi tradisionalis seperti baby boomers, generasi X, generasi milenial maupun generasi Y dan generasi Z. Nah, di sini sudah termasuk dari lintas generasi itu sendiri. Nah, jadi peran pemimpin perusahaan itu sangat mempengaruhi sebuah perusahaan itu sendiri. Contoh dari jenjang perusahaannya itu maupun visi misi atau apa yang dijalankan perusahaan tersebut agar terjadi goals yang diinginkan. Nah, di sini ada komunikasi internal yang efektif. Untuk membangun komunikasi internal yang baik, percakapan sehari-hari tanpa kendala dalam level hierarki, terutama terkait penyampaian organisasi, tema-tema strategis, dan nilai-nilai yang dapat mendukung. Nah, komunikasi internal yang efektif sendiri adalah berdampak pada peningkatan 40% kepuasan pelanggan dan 30% peningkatan keuntungan dan 36% peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk membangun komunikasi internal baik, percakapan sehari-hari itu dapat mempengaruhi dari sebuah nilai perusahaan tersebut. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini ada komunikasi internal dalam keberagaman budaya. Nah, komunikasi internal yang efektif adalah iklim korporasi yang beragam budaya menjadi semakin penting untuk dibina. Sayangnya, kebanyakan manajer kurang paham mengenai keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya sendiri adalah pemimpin perusahaan global di kantor pusat seringkali berkomunikasi dengan para manajer cabang tentang kebijakan-kebijakan strategis perusahaan. Hal ini dapat melangkah kesempatan untuk mempelajari perbedaan-perbedaan strategis yang melakukan brainstorming dengan para manajer lokal untuk mengatasi suatu permasalahan lokal. Nah, jadi di sini pentingnya adalah jarang melakukan diskusi atau pendekatan mengenai isu-isu beragam itu dapat kurangnya mempengaruhi sistem komunikasi budaya. Nah, di sini ada 8 prinsip komunikasi internal yang efektif. Ya, bisa dilihat. Nah, di sini pertama adalah
memiliki direktur utama. Yang kedua adalah memiliki kesesuaian antara nilai-nilai. Yang ketiga adalah memastikan terjadinya komunikasi dua arah. Yang keempat adalah memberikan perhatian pada komunikasi tatap muka. Yang kelima adalah mendorong seluruh anggota organisasi sama-sama bertanggung jawab. Dan yang keenam adalah mengkonsumsi kabar baik dan kabar buruk. Yang ketujuh adalah mengenai pelanggan, klien, dan audiens. Yang kedelapan adalah mendukung aktivitas komunikasi karyawan. Nah, di sini ada hubungan internal di era digital. Nah, di sini adalah kunci utama internal adalah pelibatan karyawan, konsultan manajemen legendaris. Nah, konsultan manajemen legendaris itu mengartikan adalah konsultan manajemen legendaris menyebut hal yang paling terpenting yaitu mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Di era digital ini, perubahan komunikasi berbeda signifikan dengan metode sebelumnya. Interaksi cenderung setara flat. Bentuk baru jaringan komunikasi antara manajemen dan karyawan, perusahaan perlu mampu membuat karyawan berkomunikasi dengan berbagai medium komunikasi yang bervertikal, atas atau bawahan, horizontal, sesama level, maupun diagonal, berbeda divisi, serta mengurangi kendala menghambat komunikasi yang efektif. Ya, lanjut. Nah, di sini ada contoh jurnalnya sendiri. Jurnal proses komunikasi internal terjalin di PT Sayuran Siap Saji, tergolong cukup efektif. Salah satunya adalah variabel internal yang terkategorikan tinggi, yaitu kekuatan leadership variabel kekuatan leader yang dimiliki responden cenderung homogen, yang mayoritas terkategorikan tinggi, sedangkan variabel budidaya organisasi menurut responden memilih hak yang bervariasi. Nah, di sini menciptakan hasil kerja yang maksimal. Lanjut. Nah, di sini udah masuk ke bab 10, yaitu adalah membangun budaya korporat. Udah baru satu materi, jadi nanti Oh dilanjutin iya, lagi. oh ya udah. Cuy, Oke. gua itu tadi gua stop. Jeda, screen record.